Ya, sekali lagi saya ingatkan, jangan sampai ikut-ikut dalam kegiatan ilegal. Kalau nyelundup ke negara asing, resikonya negara asing akan bertindak. Jadi rakyat kita tidak boleh tertipu oleh sindikat-sindikat yang berjanji ini dan itu. Dan itulah pemirsa yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto menanggapi apa yang terjadi di Tanjung Ru, Selangor, Malaysia. Ada penembakan yang kemudian menimbulkan 5 orang korban pekerja migran Indonesia. Lalu akankah kasus ini terungkap atau justru menguap? Dan bagaimana perlindungan yang diberikan pemerintah Indonesia untuk para pekerja migran, baik itu yang berangkat secara prosedural maupun ilegal? Kita akan membahasnya malam hari ini bersama dengan para narasumber yang sudah hadir bersama kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Sudah hadir bersama kita Wakil Menteri P2MI, mereka berangkat melalui jalur prosedural maupun yang non-prosedural. Ya. Makasih Mbak. Jadi Malaysia ini menjadi tujuan favorit untuk menjamin keselamatan, memberikan perlindungan kepada para pekerja migran Indonesia. Ini ada kasus penembakan di Malaysia saja, ada 75 yang belum tuntas. Nah, kira-kira apa yang bisa kita harapkan dan bisa kita dorong dari kasus penembakan yang baru saja terjadi? Tapi dijawabnya nanti ya Prof ya. Usai jeda kami kembali untuk Anda pemirsa. Masuk respon atas kasus penembakan yang terjadi di Tanjung Ru, Selangor, Malaysia. Sebelum kita lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber, kami juga akan ajak Anda berbincang langsung dengan Ibu Mawadah, istri dari korban atas nama Hanafiah yang menjadi korban penembakan di Selangor, Malaysia. Assalamualaikum, selamat malam Ibu Mawadah. Selamat malam Bu Mawadah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam. Ya, Bu Mawadah, tentu pertama-tama kami turut berempati atas apa yang terjadi dengan Bapak Hanafiah. Tapi kami ingin tahu Bu, informasi terakhir yang diterima oleh Ibu Mawadah mengenai kondisi dari suami Ibu seperti apa? Di Malaysia. Terima kasih Bu Mawadah malam hari ini sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum. Ya Bu, sama-sama. Ya. Prof Makarim, kalau melihat mengenai peristiwa yang terjadi di Tanjung Ru, Selangor, Malaysia, bagaimana Prof melihat penyelidikan secara menyeluruh sehingga kasus ini betul-betul bisa terungkap, tidak hanya menguap saja, Prof? Benar ya, kasus-kasus macam ini Secara transparan, karena begitu banyak cerita yang beredar dari satu sisi dan sisi lainnya ini berbeda, Prof. Ya, kita kan melihat ya bahwa semua ini kan tergantung dari situasi, kondisi dan juga pemerintahan. Ya, Mbak Anies, ternyata ada sejumlah negara yang juga memiliki catatan kelam nih berkaitan dengan bagaimana kegiatan pekerja migran Indonesia seperti Filipina, Kamboja maupun juga Vietnam. Tapi nanti kita akan membahasnya lebih lanjut sesaat lagi pemirsa, kami kembali untuk Anda. Presiden Prabowo Subianto menanggapi apa yang terjadi kasus penembakan yang kemudian menimbulkan 5 korban pekerja migran Indonesia. Mbak Anies, kalau kita lihat kasusnya nampaknya tidak jalan. Lalu apa kemudian yang perlu betul-betul diperhatikan? Mungkin sifatnya juga sebagai masukan kepada Kementerian P2MI yang sekarang perannya sudah lebih tinggi lagi begitu. Iya. Jadi negara-negara yang disebut untuk kemudian jangan sampai kemudian terulang lagi peristiwa semacam ini kan. Dan bagaimana juga temuan-temuan dari Kemen P2MI mengenai kasus yang di Malaysia ini, Bu Amen. Ya, jadi sebetulnya ya raja dari kerajaan Malaysia untuk bisa mendorong adanya efek lebih besar dari kerjasama bilateral khususnya di sektor pekerja migran begitu, Prof? Bisa kita berharap mengenai hal itu? Saya rasa bisa, ya. Kami masih akan menghadirkan sejumlah informasi untuk Anda. Ini Presiden Prabowo Subianto mengaku belum puas dengan besaran penurunan biaya penyelenggaraan ibadah haji yang baru. Kami akan hadirkan informasinya untuk Anda pemirsa usai jeda.